dikabarkan rumah tangganya ada masalah. Karena yang satu di puncak, yang satu di darat. Kini Ricky Harun hadir untuk bercerita mengenai kisah rumah tangganya. Dan seperti apa perkembangan perseteruan antara Risty Tagor dan Stuart Collin? Ada Ina Rahman di sini untuk menjelaskan, bukan untuk memprovokasi. Tetaplah di Rumpi No Secret. Hai, selamat sore semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, amin. Sehat dan banyak rezekinya, amin. Kenceng banget ngomong aminnya ya. Senang sekali saya Kak Rose. Hari ini sudah ditemani oleh Ina Rahman Sarjana Hukum yang mewakili pihak Risty Tagor begitu ya. Ini kalau mendengar ataupun melihat gitu kisah antara Risty Tagor dan Stuart Collin itu seperti kita tuh kayak nonton cerita gitu sebetulnya. Kadang-kadang banyak di antara kita yang ikutan kebawa perasaan ya Mbak Ina ya. Mbak Ina juga jadi korban ya, korban perasaan juga ya. Tapi sebetulnya di sini kalau mendengar kisah ini kita juga paling tidak adalah sesuatu yang ingin kita pelajari gitu ya dari hubungan antar manusia. Seperti apa update berita seputar Risty Tagor dan Stuart Collin yang menjadi perhatian publik, kita lihat dulu rangkumannya berikut ini. Tanggal 3 Januari kemarin, Risty Tagor melahirkan buah cintanya bersama Stuart Collin yang diberi nama Arkana Rafif Bisari. Stuart baru mengetahui sang anak lahir 11 hari kemudian di tengah sidang perceraian mereka. Namun Risty memiliki alasan mengapa ia sengaja tidak memberitahu Stuart. Saat itu kondisinya sudah mengalami kontraksi hebat dari tanggal 2 Januari dan ingin proses melahirkan yang berjalan secara sesar itu berlangsung nyaman tanpa adanya beban. Kamis 14 Januari sore, Stu datang untuk melihat putranya yang baru lahir namun belum diperbolehkan masuk ke rumah meski Stu menanti hingga jam 2 pagi. Risty pun memberikan Stuart kesempatan untuk bertemu sang anak di rumah Risty pukul 1 siang pada hari Sabtu 16 Januari lalu. Pengacara Risty Ina Rahman juga menambahkan bahwa Stuart boleh datang menengok anaknya dengan syarat harus meminta maaf di atas Al-Quran kepada orang tua Risty di hadapan media atas semua fitnah dan kebohongan yang selama ini ia bicarakan. Pertemuan yang awalnya sudah diiyakan Stuart itu akhirnya dibatalkan karena menurut pengacara Stuart menolak hadir karena dirinya merasa untuk bertemu dengan anak tak perlu memakai syarat. Menurut pengakuan Risty pula, Stuart selama ini memiliki akun Instagram rahasia dengan nama Mr.Turner_28 yang dianggap Risty isi postingannya hanya party bersama teman-teman. Kini bagaimana kelanjutan babak baru kisruh rumah tangga Risty dan Stuart? Benarkah Risty tak akan mengizinkan Stu menemui putranya sebelum Stu meminta maaf kepada orang tua Risty? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita mau tanya dulu, update berita dulu. Kita dengar kabar katanya kemarin Stu datang ke rumahnya Risty. Terus sempat ketemu sama Risty atau bagaimana? Kemarin siang ya, sore sekitar jam 5, Ya. Stu datang, ketemu sama Risty. Ya. Mereka bicara, dan intinya dari pembicaraan itu sih yang saya tahu dari Risty, ya, Stuart ngotot pengen ketemu anaknya. Terus Risty mengatakan oke aja sekarang pun boleh kalau Sebetulnya boleh. kapan boleh. Cuma ya tolong minta maaf aja dulu sama dia, sama keluarganya. Dan Risty pun akan melakukan hal yang sama. Oh gitu. sebetulnya sama-sama mau Iya. mengklirkan Iya, sesungguhnya. jadi Sabtu lalu itu Mbak, kita tuh gimana ya, makanya seperti Mbak bilang korban perasaan juga gitu ya. Karena di sini saya tuh berusaha semaksimal mungkin untuk mempertemukan mereka. Kalaupun mereka mau bercerai baik-baik gitu. Iya. Ini kok malah dibilang saya provokator. Padahal saya tuh berusaha mempertemukan Sabtu lalu jam 1 siang. Kita udah siapkan teman-teman media juga, Risty udah siap juga. Bayinya tuh udah dipakai topi, udah wangi mau ketemu dedinya gitu kan. Kita tunggu sampai jam 2 dia nggak datang. Bukan ngasih tahu ke keluarganya Risty, ke kakaknya karena komunikasi sama Andita. Tapi ngasih tahu ke teman media. Yang ngasih tahu pengacaranya bahwa Stu tidak bisa datang karena mau melihat anak itu Harus pakai syarat, nggak perlu pakai seperti syarat. itu gitu. Saya jadi bingung gitu kan. Di satu sisi ya sudah
kita selesaikan masalah ribut-ribut, whatever lah, pencitraan atau apa, ketemu, duduk bareng, sama-sama bicara, selesai Mbak. Sebetulnya. Simple. Jadi gitu ini loh. ada masalah komunikasi Iya. juga yang itulah ya yang menjadi juga pangkal Iya. kesalahpahaman. Iya, iya. Jadi sebetulnya saling meminta maaf. Iya, saling meminta maaf. Jadi bukan cuma Stuart yang kita tuntut, Risti pun namanya apa? Pasti ada salah-salah kata di media gitu kan. Ada salah-salah kata juga mungkin menyinggung perasaan Stuart. Jadi saya rasa itu hal yang wajar ya. Jadi Ada hal-hal yang juga ingin diluruskan iya, begitu jadi ya. sama-sama aja saling meminta maaf, terus sumpah di atas Al-Qur'an. Kalau memang yang disampaikan itu adalah kebenaran dan fakta, saya rasa itu hal yang baik ya. Pasti baik Gitu. ya. Apalagi demi buah hati Demi, juga iya, ya. demi Risti. Supaya di kedepannya juga tidak ada ganjalan lagi begitu Iya, kan jadi harapannya ya. Anytime Stu mau datang, oke-oke aja gitu. Oke. Baik, kita mau tanya ke Mbak Ina Rahman, ini ada beberapa artikel langsung kita mau tanya sama Mbak Ina sebagai perwakilan dari Risti Tagor ya. Kita lihat ini artikel yang pertama. Tak boleh bertemu anak pertamanya Stuart marahi Om Risti Tagor. Ini ada, memang betulkah Stuart ini sempat mengusir, katanya mengusir ya kalau... Ya, ada perdebatan mulut karena Stuart itu, jadi gini, pengacaranya Stuart itu tahu bahwa Risti telah melahirkan jam 10, jam Jam 10.30 lah pada saat sidang. Karena kan kita sidang disumpah ya Mbak, Iya. jadi nggak boleh ada kebohongan, kita disumpah berdasarkan agama masing-masing. Akhirnya kita sampaikan bahwa Risti telah melahirkan. Nah, itu pengacaranya Stuart selesai sidang langsung memberitahu Stuart. Katanya nih ya, dia ngomong juga ke media. Tapi Stuart itu datang menjelang maghrib. Apa alasannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi maksudnya kalau memang dia benar-benar pengen ketemu sama anak, mbok ya ketika dikasih tahu tuh langsung datang kan. Atau mungkin kan itu juga ada pas kejadian teror bom itu, barangkali dia agak ragu-ragu keluar bom rumah. di Sarina dia Oh, di iya. mana? Iya sih Gitu. ya. Jadi tapi belum tahu, barangkali dia syuting itu nggak Nggak tahu, dia nggak ngasih alasan. ngasih kabar juga. Oke, ini kita lihat ini sebetulnya seperti apa sih terjadi perdebatan sempat terekam oleh media begitu. Kita lihat bersama ya mereka. Masalahnya dulu dong, selama ini masalahnya dulu. Be, gue ngomong-ngomong masalah, Be. Loh kenapa nggak bisa ngomong masalah? Sekarang gini, Be. Semua orang pasti membela keluarganya. Gue pun begitu, gue juga membela keluarga gue. Loh gue juga Nah, pasti. makanya, itu tuh Mati pun jadi Nah, gue. makanya itu nggak akan pernah Iya. ketemu, Be. Nggak akan pernah ketemu jalan tengahnya. Nah, terus gimana? Ya maksud gue izinin gue mau ngeliat anak gue doang. Nah sekarang orang tuanya belum kasih izin gimana menurut lo? Gue nungguin, dia nggak harus ketemu gue. Kalau emang dia ketemu gue dia stres. Gak apa-apa, gue tunggu di ruang tunggu. Mesti nggak harus ketemu sama gue, anaknya dipindahin ke tempat bagian anak, buat anak gue keluar, that's it. Simple gitu maksud gue. Iya emang simpel. Emang simpel banget. Buat lo gituin gimana sakitnya ya? Hah? Gituin gimana, Be? Emang Be tahu masalahnya gimana? Loh, dia dulu pendarahan, rumah Gua tahu, sakit. Gue tahu. Kan Lo 3 biayain nggak? Cuma mau ngebayangin seorang bapak yang mau ketemu dengan anaknya tapi nggak boleh gitu, karena gue aja nggak tahu dia lahir tanggal berapa, karena yang gue baca di berita ibunya bilang tanggal 20 lahir, jadi gue standby buat tanggal 20. Ternyata tadi di pengadilan pengacara gue bilang kalau anak gue lahir tanggal 3. Itu gue langsung kaget banget, kenapa kok gue nggak dikasih tahu gitu kan. Maksud gue gini loh, sebenci-bencinya orang ibu atau sebenci-bencinya keluarga gitu, kalau masalah anak ya nggak harusnya nggak boleh dipisahin gitu kan. Bapak mana yang nggak kecewa gitu. Terus mas, terus gue perjuangin sampai gue dapetin hak gue sebagai bapaknya. Gue akan terus perjuangin anak gue apapun yang terjadi. Itu aja sih. Apa komentar Mbak Ina melihat itu tadi? Dramatis. 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 Menurut saya dramatis. Di Sesungguhnya satu sisi haknya Stu ya. Hak dia sebagai seorang ayah menengok anaknya. Tapi hak Risti juga loh. Untuk lihat kondisi, ya kan? Wajar ada persyaratan, Mbak. Karena dia hamil 9 bulan, dia ngerasain bleeding, kram, kejang perut, pusing, stres, ya kan? Dituduh ini itu. Terus setelah melahirkan, tiba-tiba kayak jagoan nih datang. Lihat anak gue dong gitu. Nah, kalau kita belajar memposisikan diri kita jadi Risti, itu bagaimana perasaan dia? Oke. Nah ini kan kita pengen tahu nih sebetulnya Mbak Ina Ramanda, di antara komunikasi yang terjadi melalui media,
hal mana sih sebetulnya yang paling melukai hati Risti di tengah proses itu yang membuat dia banyak sekali kepikiran? Yang pertama adalah dia dituduh matre. Matre itu menyakitkan sekali. Itu menyakitkan sekali ya. Terus yang kedua, ibunya itu dituduh provokator, penyebab perceraian ya. Oke, kenapa dia sakit hati sekali disebut sebagai matre itu kenapa? Karena Risti selama ini nggak pernah minta apa-apa sama Stuart, tapi dituduh minta alpat, Minta dituduh berlian. minta berlian, minta ini. Padahal tuh saya juga bingung ya, fakta semuanya diputar balikan gitu. Oke, itu ada tuduhan minta ini minta itu tuh taunya dari mana? Karena kita kan setaunya Stu itu nggak pernah ngomong gitu di media. Yang ngomong pengacaranya Stuart. Di persidangan perceraian. Enggak, di media dia bicara. Oh, oke. Waktu itu juga saya dengar sendiri kalau kita buka YouTube tuh ada Risti minta alpat, minta ini, minta itu gitu kan. Dan anehnya ketika Risti konfirmasi kemarin ke Stuart, itu Stuart membantah. Aku nggak pernah ngomong gitu ke pengacara aku. Nah kan saya jadi bingung gitu. Nah saya melihat ini perlu klarifikasi Mbak. Oke lah terlepas dari saya, dari pengacaranya Stuart. mereka bertemu aja. Bertemu, oke lah kalau memang ada teman-teman media kami tidak akan campur tangan, bicara, maaf-maafan, lihat anak, Stu bahkan boleh azanin lagi. Itu kan suatu niat yang sangat mulia ya, yang perlu didukung gitu, bukan malah dihambat gitu. Oke, baik. Kita akan kembali lagi, kita nanti mau coba juga telepon Risti boleh ya? Kita juga ingin mengucapkan selamat atas kelahiran anaknya yang kedua, buah hatinya yang kedua. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No Secret.